Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman semua terkait dengan pelaksanaan untuk P3K di tahun 2021, terkhusus untuk P3K di tahap 2 teman-teman. Di video kali ini sengaja kami istilahnya mungkin di rewatch ya teman-teman, mengingat kembali kebijakan-kebijakan yang digunakan untuk penentuan kelulusan P3K di tahap 2. Karena sebenarnya teman-teman, untuk kebijakan ini sering dibahas oleh Panselnas tentunya, dan bahkan beberapa waktu yang lalu sudah ada webinar yang dibuat oleh Kemendikbudristek yang berjudul mengenai guru belajar dan berbagi sukses seleksi ASN P3K, dan Ibu Nunuk pada waktu itu sudah menjelaskan secara detail mengenai kebijakan yang digunakan untuk seleksi tahap 2 ini. Nah, di video kali ini kita akan merewatch kembali bagaimana dengan kebijakan P3K di tahap 2 ini agar teman-teman bisa lebih paham lagi seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kita ke informasi selengkapnya atau pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Namun sebelum ke video penjelasan dari Bu Nunuk langsung mengenai kebijakan untuk penentu kelulusan P3K tahap 2 ini, kami akan informasikan terlebih dahulu dari berita media jpnn.com yang menginformasikan terkait hal serupa teman-teman, yang diposting berita ini tanggal 9 Desember 2021 kemarin, yang berjudul begini penentuan kelulusan P3K guru tahap 2, jangan bingung ya. Kita langsung saja ke poin intinya teman-teman, di mana di sini Seksdijen GTK Kemendikbudristek yaitu Bu Nunuk Suryani itu menjelaskan penentuan kelulusan P3K guru tahap 2 itu berbeda dengan seleksi tahap pertama teman-teman. Jika seleksi P3K tahap 1 itu peserta dengan nilai passing grade tertinggi tetapi bukan guru induk, belum tentu bisa lulus kecuali guru di sekolah induk tidak ada atau tidak lulus passing grade. Di seleksi P3K guru tahap 2 ini, penentuan kelulusannya itu bukan melihat guru induk atau non-induk, tetapi berdasarkan capaian nilai passing grade-nya, terang Bu Nunuk dalam kanal YouTube Kemendikbudristek yang dikutip pada Kamis 9 Desember 2021. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mana tidak menggunakan sistem guru induk dan non-induk di seleksi P3K guru tahap 2. Kemudian selain itu, tidak lagi ada pengelompokan para peserta menjadi kelompok guru induk dan non-induk seperti tahap 1. Jadi tahap kedua ini status semua guru sama teman-teman, tidak ada induk dan non-induk ucapnya. Kemudian dalam penentuan kelulusan hasil seleksi P3K guru tahap 2, jelas Bu Nunuk, nilai seluruh peserta pada formasi yang dilamar nanti akan dilakukan perankingan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi semua peserta punya hak dan peluang yang sama. Yang tertinggi nilainya itu dinyatakan lulus P3K guru tahap 2 terangnya. Mengenai passing grade P3K guru tahap 2, Bu Nunuk menegaskan tetap mengacu pada Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021 yaitu penyesuaian nilai ambang batas, di mana dalam Kemenpan RB tersebut perhitungan kelulusan menggunakan 3 kategori yang sudah sering juga kita bahas di video-video sebelumnya. Kategori pertama itu passing grade sesuai dengan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kategori kedua itu diberlakukan bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Ketentuannya nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 110, wawancara 20. Kemudian kategori ketiga itu nilai ambang batas hanya disesuaikan untuk seleksi kompetensi teknis. Contohnya passing grade kompetensi teknis untuk guru kelas SD sesuai Kemenpan RB 1127/2021 sebesar 320 itu menjadi setelah disesuaikan diturunkan 50 poin atau 10% penyesuaiannya menjadi 270. Dan untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural tetap 130 dan 24. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari Bu Nunuk yang dikutip dari webinar guru belajar dan berbagi sukses seleksi ASN P3K. Nah, di sini kita akan rewatch kembali, melihat kembali penjelasan langsung dari Bu Nunuk mengenai penjelasan kebijakan tersebut agar teman-teman bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Oke, silakan disimak teman-teman.
Baik, terima kasih. Kalau untuk penyusunan nilai ambang batas yang dikeluarkan tadi saya sebutkan ya, Permenpan 1169 tahun 2021, NAP 123 ada nilai ambang batas 1, 2, dan 3 itu akan dipakai untuk ujian kedua dan seterusnya. Sedangkan mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi sama sekali Permenpan sehingga ujian mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama. Yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permenpan itu tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permenpan. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN-BKN, lalu memilih formasi lagi jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan. Apakah nanti ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan? Bisa, dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua, dan itu masih ada di dalam Permenpan RB 28, Mbak. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru atau non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan